Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi ke pegunungan Leijing. Di sana juga ada keluarga kerajaan yang dipimpin oleh seorang tuan muda. Dia bernama Wang Ting. Jauh di dalam gua pegunungan terdapat sebuah pilar. Menurut si hitam, pilar tersebut adalah sebuah senjata. Ketika Wang Ting dan bawahannya pergi, Xiao Chen keluar. Dia mencoba menyerang pilar. Namun, kekuatan spiritual dari serangan tersebut dapat diserap oleh pilar. Di saat Xiao Chen berpikir, si hitam melompat dari atas kepala Xiao Chen. Tanpa diduga, dia melahap pilar tersebut. Pilar yang sebelumnya tidak berepek ketika dipukul oleh Xiao Chen, saat ini berlubang karena satu gigitan dari si hitam. Hal itu membuat wajah Xiao Chen tercengang. Tidak berhenti di sana, si hitam kembali menggigit dan memakan pilar tersebut. Di lapisan terdalam, terlihat sesuatu berwarna merah. Xiao Chen mengakui dirinya tidak sebaik si hitam. Dia mencoba menyentuh lapisan merah, mencari tahu benda tersebut. Saat tangannya menyentuh lapisan berwarna merah, Xiao Chen tersentak. Lapisan itu begitu panas. Ternyata, lapisan gelap yang sebelumnya hanyalah pelapis pilar. Xiao Chen tertawa. Dia membiarkan si hitam memakan lapisan luar pada pilar. Dengan cepat, dia pun melompat dan memakan lapisan tersebut. Sesaat kemudian, lapisan hitam terkikis. Pilar panas sudah terlihat dengan jelas. Namun masih ada beberapa lapisan yang menutupi pilar tersebut. Si hitam terjatuh ke tanah, perutnya kembung. Sepertinya dia kebanyakan makan. Xiao Chen tidak mau tahu, dia menyuruh si hitam segera bangkit. Karena si hitam masih belum bergerak, Xiao Chen mengatainya lemah. Xiao Chen berjalan ke pilar. Setelah menatap sejenak, dia memegang pilar. Aura panas dari pilar tersebut sangatlah kuat. Xiao Chen berusaha keras menahan aura panas tersebut. Dia mencoba mengangkat pilar. Pilar itu mulai bergetar. Xiao Chen merasa metode pendinginan tubuh kuno miliknya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Maka dari itu, Xiao Chen mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Sambil menggertakkan gigi, dia akhirnya mampu mengeluarkan pilar. Di bawah pilar, api yang kuat berkobar. Tapi, api tersebut dapat membantu Xiao Chen mempraktikkan gaya tai kocong. Xiao Chen menghayunkan pilar. Ukuran benda yang ada di dalam pilar tidaklah besar. Benda itu seperti sebuah tongkat. Dalam ruang batin Xiao Chen, inti sihir dipenuhi dengan kobaran api. Api tersebut menari di atas tangannya. Xiao Chen mengangkat pilar. Dia berteriak, "Asal dari segalanya, kesatuan kuno, biarkan aku menggunakan kekuatanmu." Api menyelimuti tubuh Xiao Chen. Dia merasa senang telah mempelajari teknik penghindaran api. Jika tidak, dia tidak akan bisa menahan kekuatan ini. Api tersebut juga membantu metode Quanxing kuno naik satu tingkat. Namun, untuk menerobos masih memerlukan waktu yang panjang. Xiao Chen dapat mengeluarkan api dari ujung jarinya. Dia melihat si hitam dan merasa beruntung. Saat ini mereka harus segera keluar dan mempelajari tongkat tersebut. Berpindah ke sebuah tempat di dalam gua. Xiao Chen duduk sambil menatap tongkat merah yang ada di tangannya. Dia merasa tongkat tersebut memiliki kualitas yang sangat keras, sehingga metode pendinginan tubuh kuno tidak akan dapat menahan kekuatan apinya. Dari inti tongkat berisikan biji elemen petir, bagian terbaik dari pena kristal guntur. Xiao Chen memperhatikan di atas kepalanya, si hitam begitu bergairah dan ingin memakan inti tersebut. Xiao Chen merasa itu adalah barang yang bagus. Jika dia membiarkan si hitam memakannya, itu akan menjadi sia-sia. Si hitam melompat dari atas kepala Xiao Chen. Dia berguling-guling, seperti seorang anak yang meminta mainan. Melihatnya seperti itu, Xiao Chen kembali berpikir, tongkat tersebut memang bagus, tapi dia tidak cocok dengan senjata tongkat. Dengan demikian, Xiao Chen membiarkan si hitam memakan tongkat itu. Dengan cepat, si hitam menggigit tongkat merah yang panas. Tongkat tersebut begitu keras, namun si hitam dapat memakannya layaknya cemilan. Saat ini, hanya tersisa inti kristal yang ada di dalam tongkat. Si hitam menatap Xiao Chen. Melihat Xiao Chen tidak mempermasalahkan, dia kembali menatap inti kristal. Air liurnya menetes. Dengan satu gigitan, inti kristal dimakan. Tiba-tiba, tubuh si hitam mulai bersinar. Kekuatan guntur meluap di sekitar tubuhnya. Terjadi ledakan energi yang cukup kuat, menyebabkan debu yang ada di sekitar berterbangan. Xiao Chen tidak menyangka, si hitam tubuh semakin besar. Ukurannya hampir 2 kali lipat dari tubuh Xiao Chen. Xiao Chen mengelus kepala si hitam dan memberi pujian. Si hitam menatap Xiao Chen. Dia mengisyaratkan apakah Xiao Chen ingin latih tarung dengannya. Xiao Chen mengatakan,
Apakah dengan ukurannya yang semakin besar, dia bisa mengalahkan Xiao Chen? Mereka berdua bersiap bertarung. Xiao Chen ingin melihat seberapa besar perubahan kekuatan yang dimiliki oleh si hitam. Berpindah ke tenda kerajaan Wang Ting. Salah satu bawahan menyampaikan, para tetua kerajaan telah tiba. Mereka semua dipersilahkan masuk. Ada dua orang yang datang. Yang pertama memiliki badan gemuk, dan yang satunya lagi memiliki badan kurus. Si gendut mendengar, Wang Ting telah menemukan sesuatu yang luar biasa dalam pena kristal. Wang Ting mengatakan, mereka tidak hanya menemukan pena kristal yang murni, tapi mereka juga menemukan sebuah harta karun. Wang Ting berniat menunjukkan pilar yang sebelumnya mereka temukan. Dia memimpin para tetua masuk ke dalam gua pena kristal. Dalam perjalanan, dia terus memuji-muji pilar yang dia temukan. Sesampainya di sana, Wang Ting begitu terkejut. Tubuhnya seperti tersambar petir. Tempat pilar yang sebelumnya dia temukan saat ini sudah kosong. Dia berlari mendekat dan memeriksa. Sambil menggertakkan gigi, Wang Ting bertanya, kemana pergi pilar tersebut? Bawahan Wang Ting menenangkan. Dia menyuruh Wang Ting bersikap lebih tenang. Penatua gendut berpikir, sepertinya ada orang lain yang telah mengambilnya. Bawahan Wang Ting juga sependapat. Hal itu membuat amarah Wang Ting meluap-luap. Aura membunuhnya begitu kuat. Dia ingin tahu siapa yang berani melawan kerajaannya. Wang Ting memerintahkan seseorang yang bernama Wang Song mencari pencuri tersebut. Penatua gendut meminta Wang Ting menyerahkan masalah tersebut padanya. Dia sangat percaya diri dengan metodenya. Si gendut tersenyum, kemudian menggigit jarinya. Setetes darah dikeluarkan. Setelah darah keluar, penatua gendut menggunakan sebuah teknik. Teknik tersebut dapat memperlihatkan kejadian yang sebelumnya. Terlihat Xiao Chen yang sedang memegang pilar kristal. Namun yang terlihat hanyalah punggungnya. Wang Ting semakin marah. Dia ingin tahu wajah orang yang berani mencuri pilar tersebut. Si gendut mengatakan, itu adalah tugas yang mudah. Dia kembali menggerakkan tangan, mencoba memperlihatkan wajah Xiao Chen. Namun ketika wajah diperlihatkan, wajah sang pencuri tidak muncul. Yang membuat orang-orang terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, penatua gendut muntah darah. Dia sangat terkejut dan tidak percaya kenapa wajah orang tersebut tidak bisa dimunculkan. Si kurus segera mendekat, menanyakan kondisi si gendut. Keringat dingin keluar membasahi wajah si gendut. Dia tidak percaya apa yang barusan terjadi. Wang Ting juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Penatua gendut mengatakan, kemungkinan orang itu tidak biasa. Meskipun kemampuan pencariannya sangat luar biasa dan tidak ada kelemahan, banyak orang yang memiliki berkah dari surga, dan orang itu pasti salah satunya. Mengingat wajah pencuri yang tertutup dengan topeng, membuat Wang Ting mentertawakan dan memberi ejekan pada penatua gendut. Dia menyuruh mereka membawa kembali penatua gendut untuk beristirahat. Penatua kurus memapahnya. Bawahan Wang Ting mengingatkan, apapun yang terjadi, penatua gendut masih tetua mereka. Mengatakan hal seperti sebelumnya akan menghilangkan rasa hormat terhadap penatua gendut. Namun Wang Ting mengatakan, menyebutnya sia-sia merupakan rasa hormat. Ternyata bawahan inilah yang bernama Wang Song. Wang Ting memerintahkan Wang Song menelusuri Gua Leijing dan menemukan si pencuri. Keesokan hari, di sekitar Gunung Leijing, Xiao Chen telah menyelesaikan latih tarung bersama si hitam. Hasil akhir, dia pun menang. Mereka berdua terbaring kelelahan akibat pertarungan. Sedikit lagi, si hitam dapat menembus pertahanan Xiao Chen. Dengan kultivasi si hitam, Xiao Chen merasa menerobos tingkat 3 metode pendinginan kuno hanya tinggal selangkah lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik dan Xiao Chen bisa menyerap semua kristal guntur, dia yakin dapat menerobos. Saat itu, Xiao Chen bisa menggunakan tinju langit sepenuhnya. Tidak hanya itu, metode Quenching kuno akan memungkinkannya untuk mempelajari metode lain, yaitu perang kuno. Perang kuno adalah sebuah teknik dan bagian dari metode pendinginan kuno. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan secara instan dalam waktu singkat. Xiao Chen mencoba mempraktikkan teknik tersebut. Banyak cincin emas melingkari tubuhnya. Peningkatan kekuatan dalam waktu singkat dapat merubah segalanya. Di tempat lain, kelompok kerajaan sangat terkejut. Ternyata, saat itulah penatua gendut mencari Xiao Chen yang mencuri pilar. Xiao Chen mengetahui keluarga kerajaan telah datang. Dia pun pergi bersama si hitam. Dalam tenda, penatua gendut sedang mengobrol dengan penatua kurus. Dia merasa keluarga kerajaan tidak memandang mereka. Bagaimanapun, dia masih seorang tetua. Namun Wang Ting tidak menganggapnya. Mereka berdua terus mengobrol, menyampaikan keluh kesah.
terhadap Pangeran Wangting dan juga keluarga kerajaan. Kembali ke tempat penambangan, Guntur masih terus menyambar di sekitar gunung. Para penambang masih sibuk mengekstrak pena kristal Guntur. Mereka semua bekerja keras. Setelah lama bekerja, mereka beristirahat. Ada seseorang yang mengamati. Dia menyelinap dan mengambil pena kristal dari keranjang para penambang. Pencuri pena kristal ini adalah orang tua. Jika diperhatikan secara detail, dia adalah orang tua dari sekte pedang ilahi. Pena tua ini telah dibunuh oleh Xiao Qian di King Yumen. Namun dengan teknik rahasia, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Wajah pena tua ini sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mengkonsumsi kultivasi orang lain bisa membuatnya bertambah kuat. Mata pena tua bersinar seperti darah. Ada sepasang taring di sela giginya. Kekuatannya saat ini telah mencapai puncak baru. Dia menatap perkemahan kerajaan dan berpikir, jika dia bisa menelan kultivasi semua orang, kekuatannya pasti akan meningkat. Setelah mengatakan keinginan tersebut, tubuh pena tua perlahan menghilang, seperti asap yang tersapu oleh angin. Tujuan pena tua ini adalah membalas dendam kepada Xiao Qian. Dalam kemah, Pangeran Wangting mondar-mandir. Dia mendapat kabar, Pangeran ketiga telah kembali. Sebelumnya dia berlatih di alam atas. Wajah Pangeran Wangting terlihat sangat kesal. Dia mengajak tetua Wangsong kembali. Kedatangan Pangeran ketiga membuatnya kesal. Kemungkinan kedatangan Pangeran ketiga dikarenakan Pangeran Wangting menemukan pena kristal Guntur. Tetua Wangsong memberikan nasihat agar Pangeran Wangting tidak kesal. Dia juga mengatakan Pangeran ketiga selalu terobsesi dengan kultivasi. Dia tidak terlalu peduli dengan kekuasaan. Keringat dingin keluar di wajah Pangeran Wangting. Dia berteriak, mengatakan Pangeran ketiga adalah orang yang rakus. Dari luar, dia terlihat menyukai kultivasi, tapi sebenarnya dia ingin membunuhnya. Dalam ingatan Pangeran Wangting, Pangeran ketiga telah membunuh kakak tertuanya. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi Wangting melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua orang malah percaya kakak pertamanya mati karena Wangting. Hanya Wangting yang tahu bahwa Pangeran ketiga sangatlah berbahaya. Dia yakin kepulangan Pangeran ketiga kali ini pasti ingin membunuhnya. Tiba-tiba seseorang berkata, "Kakak, aku bisa mendengarmu mengomel tentangku dari jauh." Orang yang berbicara adalah Pangeran ketiga, yang sebelumnya dibicarakan oleh Pangeran Wangting. Dia tertawa senang ke arah Wangting sambil bertanya, apakah kakaknya merindukannya. Raut wajah Wangting langsung berubah. Dia bertanya, kenapa Pangeran ketiga datang ke sini. Pangeran ketiga meminta tetua Wangsong pergi. Dia ingin berbicara dengan kakaknya. Wangsong mengikuti perintah Pangeran ketiga. Dia pun pergi. Setelah hanya tinggal mereka berdua, Pangeran ketiga bertanya, apakah kakaknya takut? Mereka adalah saudara dengan hubungan darah. Pangeran ketiga terus mendekat ke Wangting. Hal itu membuat Wangting berkeringat dingin. Dia benar-benar takut dengan Pangeran ketiga. Dengan tubuh gemetar, Pangeran Wangting memohon agar Pangeran ketiga tidak membunuhnya. Saking takutnya, dia sampai berlutut. Pangeran ketiga memegang kepala Wangting. Dia tidak akan membunuhnya. Namun, dalam bayangan masa lalu, Pangeran ketiga mengatakan hal yang sama kepada kakak tertua mereka. Di saat itu juga, Pangeran ketiga membunuhnya. Pangeran ketiga kembali berkata, alasan kenapa dia membunuh kakaknya, semua itu karena kakaknya tidak mau mengikuti apa yang dia katakan. Wangting hanya bisa mengatakan, dia akan mengikuti semua yang dikatakan Pangeran ketiga. Pangeran ketiga tersenyum. Dia ingin Pangeran Wangting mengirim seseorang pergi ke King Yumen dan menghancurkannya. Dia juga menekankan, apakah Pangeran Wangting keberatan. Ancaman tersebut membuat Pangeran Wangting terpojok. Pangeran ketiga kembali mengingatkan, dia hanya perlu membunuh semua orang yang ada di King Yumen. Di sana juga ada seorang gadis yang bernama Jiang Meng. Gadis itu bisa dibiarkan hidup. Wangting hanya bisa menerima perintah tersebut. Pangeran ketiga merasa senang mendengar Pangeran Wangting mengikuti semua perintahnya. Setelah itu dia pun pergi. Belum jauh berjalan, Pangeran ketiga berbalik menatap Pangeran Wangting. Dia mengatakan, masternya ingin mengunjungi alam Shenwu. Pena kristal ini bisa dianggap sebagai hadiah untuknya. Setelah mengatakan semua itu, Pangeran ketiga melanjutkan perjalanan. Melihatnya sudah pergi dan menghilang dari pandangannya, Pangeran Wangting terjatuh. Dia menghela napas. Pangeran ketiga bernama Wang Chaoyang berpindah ke sebuah tenda. Di sana ada Pangeran ketiga bersama dengan tetua gendut dan tetua kurus. Pujian terus diberikan oleh dua tetua.
Tiba-tiba penatua gendut terbatuk yang membuat Pangeran Wang Xiaoyang bertanya, apakah dia sedang sakit? Penatua gendut mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar cerita dari penatua gendut, pangeran ketiga menepuk kursi. Dia marah dan tidak terima dengan seseorang yang berani memperlakukan tetua dari kerajaannya semena-mena. Sebuah benda dikeluarkan dan diberikan kepada penatua gendut. Penatua gendut bertanya, apakah itu adalah Lingdan peringkat dasar? Wang Xiaoyang tidak menjawab. Dia menyuruh penatua gendut segera mengambilnya. Tapi penatua gendut menolak. Baginya, pil itu sangatlah berharga. Pangeran Wang Xiaoyang mengatakan, pil itu tidak seberharga kesehatan penatua gendut. Jika dia tidak mengambilnya, pangeran ketiga akan marah. Seketika, penatua gendut mengambil pil tersebut. Setelah memberikan pil, dia pun pergi. Dalam perjalanan, Pangeran Wang Xiaoyang berpikir, apakah ada seseorang yang diberkahi oleh dewa? Dia berharap bisa bertemu dengan orang tersebut. Wang Xiaoyang menebak, itu adalah Su Tianxun, lebih tepatnya Xiao Chen. Di lain sisi, Xiao Chen masih mengamati para penambang yang sedang melakukan penambangan. Saat ini, dia bersantai di atas pohon sambil menunggu kedatangan penatua gila. Sesaat kemudian, hal yang ditunggu akhirnya tiba. Penatua gila menghubungi Xiao Chen. Dengan cepat, Xiao Chen menyuruhnya datang. Mereka pun bertemu di sebuah tempat. Penatua gila dan orang-orang yang dia bawa semuanya mengenakan topeng. Penatua gila menakupkan tangan kepada Xiao Chen. Dia telah melihat di hutan ini semua orang berasal dari kerajaan. Kemudian bertanya, apakah mereka perlu melakukan sesuatu? Xiao Chen tidak menyuruh mereka bertindak. Semua orang itu adalah orang biasa. Penatua gila mengikuti perintah Xiao Chen. Dia memperkenalkan orang-orang yang dia bawa. Satu persatu anggota mulai diperkenalkan, dari peringkat rendah ke peringkat tertinggi. Xiao Chen merasa senang. Mereka semua telah bergabung dengan King Yumen. Suatu hari nanti, mereka pasti dapat menginjak awan. Mendengar perkataan Xiao Chen, keempat orang tersebut menakupkan tangan, mengucapkan terima kasih. Pembagian pekerjaan mulai diberikan oleh Xiao Chen. Penatua gila diminta menyingkirkan orang-orang dari kerajaan. Tujuan utama adalah menarik perhatian mereka. Di saat itu juga, Xiao Chen akan menyerap pena kristal. Setelah Xiao Chen selesai menyerap, semua orang akan mundur. Penatua gila cukup terkejut mendengar rencana Xiao Chen. Namun Xiao Chen meyakinkan mereka. Untuk menyerap semua pena kristal, Xiao Chen memerlukan waktu sepatang lupa. Selama itu, kelompok penatua gila harus mengalihkan perhatian. Xiao Chen menyuruh semua orang mulai bekerja. Dengan cepat, keempat orang tersebut bergerak. Xiao Chen tertawa. Sekarang, dia hanya perlu menunggu dan mengambil keuntungan.